Oke, kita ulang pembahasan bismillah tadi malam. Yang pertama kesimpulannya bahwa kurang lebih ada 20 ribu nafas kita, tarikan nafas kita dalam sehari semalam harus dievaluasi terus menerus dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Sudah ada berapa peningkatan yang di sana nafas kita ada ismul zatnya, ada Allah-Allahnya. Yang kedua dari bangun tidur sampai tidur lagi, begitu banyak aktivitas yang kita lalui. Bagaimana caranya setiap aktivitas itu ada Allahnya, ada bismillahnya, diawali dengan bismillah. Kemudian yang ketiga bahwa salah satu tugas hidup kita itu zikrullah, ya, dimana zikir itu tidak hanya di lisan saja, tetapi zikir itu harus seluruh anggota badan kita, rambut, telinga, mata, ya, tangan, kaki, semua anggota badan kita semuanya harus zikrullah, karena kelak agar anggota badan kita itu bisa bersaksi kebaikan di hadapan Allah. Caranya adalah dengan cara digerakkan zikir itu melalui hati kemudian akan menyebar, ya, ke dalam tulang ekor menyebar lagi ke 33 tulang belakang kita, kemudian menyebar ke seluruh aliran urat nadi dan aliran darah kita. Itu PR-nya. Kemudian yang keempat adalah bahwa bismillah dengan menyebut asma Allah itu berarti kita harus memahami satu asmaul husna. Artinya yang dipahami itu ya dihafalkan, artinya dari masing-masing asmaul husna itu juga harus hafal, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori sifatnya untuk dijadikan sebagai alat doa kita. Kemudian ada sifat yang lain, yaitu 20 sifat wajibnya Allah, wujud, qidam, baqo, dan seterusnya, yang itu juga harus dipahami. Nah sekarang, ya, ketika itu sudah, maka kita lanjutkan di lafaz apa? Jadi di lafaz schedule kok orang nak. Oh, udah Pak. Agak ketutupan tadi. Adan. Oke. Digerakkan oleh hati, lalu ke tulang ekor, lalu ke 33 tulang belakang. Ya, 33 anggota, 33 tulang belakang kita, mulai dari leher sampai ke ekor. Nah, sekarang di lafaz Ar-Rahman. Apa yang harus kita pahami Ar-Rahman? Lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, kalau kita mengacu pada kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, ruwet itu. Karena maknanya adalah pengasih dan penyayang. Sekarang saya tanya, apa bedanya pengasih dan penyayang itu? Kalau menurut saya, kalau pengasih levelnya lebih tinggi dari saya. Penyayang tadi. Pengasih lebih tinggi daripada penyayang. Levelnya, kadarnya. Apa Bu, dan menurut jenengan? Kalau dikasihi belum tentu disayangi, kalau disayangi sudah pasti dikasihi. Kalau dikasihi belum tentu disayang, tapi kalau disayang pasti dikasih. Oke. Ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian tuh begini. Sastra Quran itu sastra tertinggi. Nah, di dunia ini setelah Al-Quran, sastra tertinggi itu adalah bahasa Arab. Nah, kemudian seluruh bahasa di dunia yang jumlahnya puluhan ribu bahasa itu, ya, yang tingkat
sastranya itu setara dengan bahasa Arab itu tidak ada. Nah, yang di bawahnya pas itu adalah bahasa Jawa. Itu. Kenapa? Karena hal itu bisa kita lihat, kita buktikan dari banyaknya kosakata dalam bahasa Jawa. Contoh misalkan orang berdiri. Ini kalau dia jatuh ke belakang, Geblak. bahasa Jawanya geblak. Ya, kalau bahasa Indonesia kan tetap jatuh. Ke depan juga jatuh. Ini kalau orang Jawa jatuh ke depan ini bahasanya jungkel, terus apa nih kejelungup dan seterusnya. Kalau dia ini ke samping apa? Ke plese, ke jengkang. Nah, ke jengkang lebih ke belakang ya, Pak. Geblak, ke jengkang dan seterusnya. Ya. Bahasa Indonesianya apa jenenge? Nasi ya, nasi toh. Paling beras terus nasi, bubur gitu kan. Kalau Inggrisnya rice doang. Tapi kalau bahasa Arabnya, bahasa Jawanya kan banyak itu, Pak. Beras, menir. Mulai dari apa jenenge pari itu kalau masih di pohon. Terus apa wis di ini jadi gabah terus jadi beras sing remuk menir terus apanya itu jenenge kulitnya itu jadi merang terus yang lembutnya itu jadi katul. Nah udah begitu terus dimasak jadi nasi kalau dia hanya satu nasi itu disebut upo. Kalau dia kelembutan disebut bubur, ya kan? Kalau dia kemudian sampai kering itu disebut aking. Kalau dia nasi yang keras itu disebut aking dan seterusnya. Jadi begitu banyak kosakata sehingga kadang-kadang bahasa Quran itu tidak mampu dimaknai dengan bahasa Indonesia yang kosakatanya sangat terbatas. Berarti artinya semakin banyak kosakata itu artinya nilai sasa value-nya semakin tinggi gitu. Ya iya toh Mas. Gitu. Karena untuk memahami bahasa Quran itu dibutuhkan kosakata yang banyak. Contoh ya, ada bahasanya kalau di pesantren dimaknai godong luh. Godong luh itu apa? Itu nggak jelas di sini. Nah, karena pohon itu di sini nggak ada. Pohon loh. Dan seterusnya. Oke, wes kembali ke tadi ya. Ar-Rahman itu secara makna bahasa Jawanya adalah Ar-Rahman utawi kang welas asih ing dalem dunia akhirat. Welas asih, belas kasih dunia akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Nah, berbelas kasihnya hanya di akhirat saja. Apa maknanya? Sekarang kita ke Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu adalah sikap yang kemarin apa tadi ya? Tadi ya pas ngaji sama anak-anak tadi pagi tak jelaskan itu. Ya. Bahwa bismillah di situ itu ketuhanan yang Maha Esa. Setelah ketuhanan yang Maha Esa adalah kewajiban kita itu adalah melakukan kebaikan yang disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Maka Ar-Rahman itu wujud daripada pasal kedua Pancasila itu. Nah, Ar-Rahman sifat rahmannya Allah itu diberikan kepada seluruh makhluknya, tidak pandang bulu. Dia itu taat tidak taat, ya. Dia itu ahli maksiat atau ahli ibadah, Allah nggak ngurus itu sama sekali. Itu Rahman. Ya. Jadi orang-orang yang tanda kutip mereka ahli maksiat dan seterusnya, tetapi mereka diberikan
kemudahan dalam urusan rezeki, urusan karir, pangkat dan seterusnya itu. Kalau bahasa kita istijrot kan. Nah, sesungguhnya mereka ini baru masuk pada levelnya rahmannya Allah. Ya termasuk binatang, hewan, semuanya lah. Ya. Allah di Quran menyampaikan, akulah yang memberikan makan dan minum makhluk. Artinya rahmannya Allah itu sebegitu. Nah, toleransi kemanusiaan sosial itu di situ. Makanya kalau bahasanya Gus Dur adalah bahwa kemanusiaan itu lebih tinggi daripada apapun termasuk jabatan. Humanity. Basa liyane, basa lain, kemanusiaan atau kamanungsan. Human sama ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan di dalam Rahman itu? Contoh sederhana gini. Urusan muamalah, urusan jual beli, dagang. Kan nggak ada tuh aturan bahwa kita itu orang Islam hanya boleh jual beli dengan orang Islam, kan nggak ada. Urusan jual beli ya dengan siapapun, monggo. Nah, artinya bahwa kita ini sedang memerankan peran yang berbeda. Kalau urusan bismillah tadi berarti peran kita sebagai hambanya Allah yang beriman gitu. Tapi kalau Ar-Rahman ini ndak ada urusan iman ndak iman. Rahman itu pokoknya kita itu berbuat baik kepada seluruh alam semesta. Atau kalau bahasa kerennya ya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, artinya jangan kita membatasi kebermanfaatan itu untuk siapapun dan untuk apapun. Ini ya. Jadi di Ar-Rahman itu kita tidak boleh sama sekali membatasi kebaikan kita itu kepada siapapun dan apapun. Maksudnya ya apa? Ini contoh ya. Contoh. Kenapa sih kok sampai apa jenenge semut itu begitu hormatnya kepada Nabi Sulaiman? Ya. Karena ketika pasukannya Nabi Sulaiman mau jalan, ada segerombolan semut yang dia melarikan diri terbirit-birit. Tapi karena Nabi Sulaiman Allah berikan kemampuan untuk mendengarkan bahasa hewan, sehingga beliau mendengarkan itu dan pasukannya dihentikan semua, nunggu semut itu nyebrang jalan itu. Nah, itulah makna Rahman. Bahwa sifat kasih sayang kita itu tidak boleh ada batasan sedikit pun kepada siapapun dan kepada apapun. Tidak boleh tebang pilih gitu kan? Tidak boleh tebang pilih gitu. Tidak boleh. Nah. Jadi tidak ada rasa suka tidak suka, harus disingkirkan betul. Bahkan kepada orang-orang yang zalim kepada kita sekalipun. Rahman itu harus tetap ada kalau kita mengaku sebagai hambanya Allah. Karena sifat rahmannya Allah itu begitu pure, wis pokoknya kepada semuanya, tanpa ada embel-embel, tidak harus taat atau tidak taat, nggak peduli Allah. Maka itu yang harus kita tiru. Nah, apa yang harus ditiru? Satu, ya, bahwa kebaikan kita kepada sesama manusia itu mutlak, tanpa boleh membedakan suku, bangsa, ras, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebaikan kita kepada orang yang berbuat aniaya, berbuat zalim kepada diri kita, itu tidak boleh sedikit pun terkurangi karena adanya rasa benci, rasa jengkel, rasa macam-macam kepada orang itu. Makanya salah satu hal yang saya suruh, ya saya perintahkan adalah sebelum tidur yuk ya kita tepuk dada kita sambil ya Allah, hari ini aku misalkan ya
merasa jengkel dengan Pak Arwanto. Ya, terlepas sikapnya Pak Arwanto niatnya baik atau buruk, aku maafkan dia ya Allah. Tolong ampuni dia. Tolong ampuni hatiku yang sudah jengkel. Itu loh yang harus kita lakukan. Jadi sebutkan orang-orang yang menurut sampean itu yang pernah zalim, pernah berbuat aniaya siapa, maafkan mereka, afirmasi dalam diri kita. Jadi makna kenapa sih seorang Rasulullah kok dalam setiap hari dikatakan beliau bertobat 70 kali. Atau dalam bentuk kecilnya bahwa Rasulullah itu sehari semalam itu istighfar minimal 70 kali. Yang rutin 70 kali. Nah hal itu Pak Tito kita ejawantahkan habis maghrib dan habis subuh kita habis sholat pikirnya salah satunya adalah istighfar 70 kali tadi. Ya, nah, kita ibroh dengan risalahnya Rasulullah itu ya pagi sebelum kita melakukan aktivitas apapun kita istighfar, sore ba'da maghrib setelah kita melakukan seluruh aktivitas kita istighfar lagi. Ya, itu. Tapi lebih daripada itu, istighfar itu harus diejawantahkan dalam bentuk nyata. Ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim, itu mestinya sambil mengingat-ingat. Oh tadi siang aku jengkel ke Pak Arwanto. Astagfirullah ya Allah, ampuni aku, ampuni Pak Arwanto. Sore tadi misalkan, aku agak ketus ngobrolku sama Rian karena pas aku ngomong sama orang, Rian tiba-tiba menyela, astagfirullahaladzim ya Allah. Mungkin aku tadi nyakiti hatinya Rian. Tolong lembutkan hatiku, tolong ampuni Rian, lembutkan hatinya Rian. Jadi dalam setiap istighfar kita itu, mulut kita mengucapkan astagfirullah, tapi hati kita itu menyampaikan kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan hari ini. Kalau salahnya fatal gitu. Apapun itu. Apapun itu. Pertama. Makanya kan begini, Bu. Kalau kesalahannya itu dianggap fatal, dianggap berat, mungkin kita langsung berhubungan dengan orangnya berat. Ya wong kita ini manusia biasa, ya tundanan dulu. Tidak harus hari ini. Tapi minimal kita ikrarkan ke Allahnya itu hari ini. Misalkan tadi sore sampai jengkel banget, ada orang telepon apa-apa, akhirnya jengkel banget. Untuk memaafkan orang ini butuh waktu nih, karena manusia biasa. Tapi sebelum sampean ini berurusan dengan orang tadi, saling komunikasi, minta maaf, tabayun dan seterusnya, hari ini yang harus kita lakukan adalah kita minta maaf sama Allah, kita minta Allah ngampunin kita, ngampunin orang yang buat jengkel kita tadi. Itu loh yang harus dilakukan. Kadang suka terbesit lagi, ingat lagi. Itu manusiawi. Gitu. Tapi kalau itu terus dilakukan, yang saya suruh tadi terus dilakukan, maka lama-lama ya keluasan samudra maaf kita itu semakin luas, kesabaran kita semakin luas, rasa keikhlasan kita itu semakin luas. Makanya ada yang ngomong, apa jenenge Pak? Sabar itu ada batasnya. Ya kalau bahasa saya, yang batas itu sopo. Ada batasnya gundul muamoh ini gitu. Itu doktrin salah, doktrin salah. Iya, tapi mayoritas orang kan selalu ngomongnya begitu. Banyak itu yang gitu. Sabar itu ada batasnya. Kita manusia biasa, soalnya kayak gitu. Manusia biasa. Padahal sabar itu tidak ada batasnya. Yang dimaksudkan dengan jadikan sholat dan sabar sebagai penolong di situ, sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa? Contoh misalkan di Quran dijelaskan, misalkan orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, kemudian orang lain itu belum bisa membayar, ya. Kemudian yang menghutangkan uang itu memberikan kelonggaran waktu, itu kan jadi sedekah. Lo bayang no ya, misalkan Wahid utang duit ke kamu ya, terus Wahid belum bisa ngebayar, terus ya udah Hid tenang aja, bayar nanti kalau kamu udah ada. Loh, saat kamu mengucapkan itu tanpa kamu mengeluarkan duit tiap hari, kamu dapat aliran jariah pahala sedekah dari apa yang kamu lakukan itu.
Lho ngono kok diomongno sabar iku ana watese. Artinya dibalik keleluasaan, kelonggaran yang kita berikan, Allah kasih bonus yang begitu luar biasa. Jarang-jarang iso ya tadi. Hah? Jarang-jarang iso. Napa nih? Utang 50 terus esuk sedekah 50. Oh iya. Wahid utang duitmu 100.000 misalkan. Ya kan? Terus karena apa? Misalkan Gak iso urusan Wahid belum bisa bayar, kan sama dengan tiap hari kamu sedekah 100.000 ya. Lo bayangno ketika Wahid tadi kemudian sama Allah dikasih kemampuan bisa membayar itu. Apakah jamin tiap hari kamu bisa sedekah 100.000? Saya baru dengar hal ini, Mas. Masa lebih, oh itu toleransi pada orang itu. Itu aja. Itu Quran yang ngomong, hadisnya Rasulullah juga ngomong begitu kok. Itu contoh. Nah, dari ayat ini mestinya kita itu mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Kalau dalam urusan hutang piutang aja Allah itu begitunya, apalagi ini urusan maaf. Maaf memaafkan, di mana hati kita itu dibikin jengkel. Terus kita memaafkan orang itu dulu. Memintakan ampunan orang itu, memintakan petunjuk kepada orang itu. Kira-kira betapa luar biasanya bonus yang Allah berikan kepada kita. Nyaris seperti mujizat. Hah? Nyaris seperti mujizat. Loh iya, Pak. Nah, jadi maksud saya gini. Kalau memang kita masih berat untuk menghubungi orang yang membuat jengkel tadi, wajarlah. Ya sudah ditunda beberapa hari, minggu ke depan, tidak ada masalah. Tapi minimal kita ikrarkan ke Allah, ya Allah, aku sudah maafkan dia. Itu di hari ini, di mana kejadian itu terjadi. Kalaupun terpaksa ya ditundalah sehari, 2 hari, nggak apa-apa. Nunggu hati ini biar agak dingin. Tapi jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama ini tidak akan meningkatkan kualitas sabar kita, kualitas ikhlas kita. Ini kan persoalan. Lalek netok mboten cukup. Enggak cukup, Pak. Lalekno kabeh ngono. Sampai wonge tak lalekno. Enggak cukup. Loh, Pak, aku pernah cerita toh. Ketika 2016 saya amblek miliaran itu, duit yang ada di orang itu plus minus masih sekitar 1,8 miliar, Pak. Ya, bahkan yang 875 itu saiki menungsane masih hidup atau enggak aku enggak ngerti. Loh, itu tak ikhlas no, Pak. Apa bahasa tak ikhlas no? Ya Allah, aku enggak akan nagih. Wis tak ikhlas no itu semuanya. Padahal kalau itu dikembalikan, wah aku pernah cekek, Pak. Tapi pada saat itu saya sudah berkomitmen bahwa kalaupun mereka mengembalikan, ya duit dari orang-orang itu yang akan saya pergunakan untuk sedekah, bukan untuk sedekah. Dia mesti ikhlas nawa ya. Ditagih dulu. Enggak. Dilupa. Karena dulu kan sudah sempat nagih kan cuman bikin sakit hati kan. Nah maka setelah itu saya sudah nggak mau nagih. Kalaupun mereka nggak membayar ya sudah. Satu itu jadi sedekahku ke dia. Kedua nanti di akhirat berarti orang itu akan mengurangi dosaku toh. Iya toh? Kan begitu. Nah kalau sekarang misalkan orang itu kemudian ada yang mengembalikan uang itu, ya alhamdulillah. Seluruh Karisidenan Madiun itu insya Allah ada sekitar 672 toko yang tak layani. Ya, saat aku jadi distributor produk-produk consumer goods sembako. Toko-toko itu ada yang punya hutang ke saya masih 1.200.000. Ada yang hanya hitungan 70.000, 100.000, 200.000, banyak itu. Tapi mereka filenya di harddiskku yang 2 itu masih ada itu di situ. Mereka melupakan gitu aja gitu. Ya, satu melupakan, kedua kalau kita tagih karena jaraknya sudah lama itu katanya alasannya macam-macam ya, yang barangnya dulu nggak laku, kayak yang notanya mana, invoice-nya mana dan seterusnya. Lo bayangin sekarang nek 100.000 yang rata-rata kali 670 lebih toko, duitnya wis piro? Nah itu mobil yang APV itu dulunya kan 6 itu. 6 itu nomor plat polisinya urut begitu. Tinggal satu itu yang lain kejual. Itu dulu tak buat nyeles itu. Itu contoh lah ya.
Jadi di Ar-Rahman itu salah satunya itu. Nah, iso urusannya orang lain dengan kita itu ikhlaskan. Syukur-syukur kalau yang berkaitan dengan duit ini juga diikhlaskan. Nah, memang sampean sudah merasain. Karena gini, kembali lagi bahwa kita ini kan tidak punya apa-apa. Hak milik kita di dunia ini apa sih? Apa ya? Semua titipan. Hah? Semuanya titipan. Loh ya, terus kita di dunia ini punya 2 hak milik. Apa 2 hak milik itu? Hak milik kita. Iya. Apa coba? Hak milik kita dari Allah apa? Ya enggak, pokoknya semua yang ada ini loh. Hasil karya kita. Yang ada ini semuanya, termasuk sampean kan punya suami, punya anak, ya, masih punya harta, punya orang tua, masih semuanya lah. Yang hak milikmu itu apa? Kelak itu yang mutlak itu dibawa sampai akhirat tuh amal. Kan orang merasa bahwa misalkan tak tanya, Pak Sito itu punyamu bukan? Bu, sampean jawab iya. Padahal kan bukan. Hanya status ada sebagai suami istri kan. Tapi hak milik kita di hadapan Allah itu hanya 2. Amal dan dosa. Anak, suami, istri dan semua. Ya, apalagi harta benda, jabatan itu enggak ada yang hak milik kita. Loh, kalau begitu berarti kayak duit kita, harta kita yang dihutang orang tadi hak milik kita bukan? Hakikatnya. Titipan. Oh lah iya. Nah, terus kemudian itu sudah kita ikhlaskan. Kira-kira Allah ganti enggak? Pasti. Soal Allah gantinya gimana? Apakah dengan cara orang tadi disadarkan kemudian bayar utang ke kita, atau Allah ganti dengan cara yang lain? Kan gampang bagi Allah. Nah, persoalannya kita belum mengikhlaskan itu, masih merasa bahwa itu adalah hak milik kita. Ngilunya iya Pak. Apalagi kalau ingat itu dulu aku nyarinya mati-matian, dipakai si A itu, dan dikembalikan ya sakit Pak. Ambil sumbang lila tapi linu. Jadi lilo tapi linu. Malunya kepercayaan ya Pak. Ikhlas. Manusiawi loh Pak. Sementara kan begini lagi Pak, di kondisi seperti ini kan, misalkan ya sekarang Pak, orang yang masih punya hutang dan dengan ikhlaskan semua. Terus sebagai manusia masih mikir, terus utang ke orang lain kok enggak diikhlaskan, ya kan ngono ya? Iya kan? Iya kan Pak? Iya gitu aja tuh, aku gimana? Kalau saya mengikhlaskan ke orang lain, Mbok, ya utangku ke orang lain juga diikhlaskan. Aku belajar dari sampean, Nyarinya mati-matian. Masalah kumpul no kabeh utange ngono aku gak lunas juga utangku mula tak ikhlasno pisan. Tapi ora tak ikrarno sampai ini sudah trauma pegang uang nggak pegang, baru kemarin pegang uang itu baru pas 2 tahun nggak pegang. Ya. Nah, coba itu dilakukan. Ya, coba dilakukan. Insya Allah nanti gini loh. Bonus yang paling utama itu apa sih? Kelapangan kita itu, hati ini semakin lapang. Itu yang pertama kali kita rasakan itu. Ya. Jadi habis itu lembut ditipu orang di ini orang ilos ya ngapun itu punyanya Allah. Walaupun satu sisi kemudian misalkan misalkan nih Wahid butuh modal, tak kasih modal misalkan, terus nggak kembali misalnya, ya itu kudu tak ikhlas no. Sementara yang tak buat modalin tadi aku juga ngutang duitnya orang misalkan, yang ke orang ini aku harus bayar. Nah itu. Mestinya ini loh, mestinya kalau kita itu mindset kita itu pengen naik level dari muslimin ke mukminin, mestinya kan begini. Apa yang saya ikhlaskan atas misalkan tadi modali Wahid hilang tadi, itu akan jadi jariahku yang tiada putus. Sementara urusanku dengan orang yang aku harus bayar tadi, ya kan? Berarti apa?
berarti Allah pasti akan ngasih jalan keluarnya tuh ke saya untuk ngebayar ke orang itu. Rumusnya ya. Sehingga di situ bahwa potensi kelak di yaumul hisab orang yang akan gerogotin amal baik kita itu kan semakin sedikit. Sementara peluang kita gerogotin amal baiknya orang lain itu semakin lebar. Kalau sudah seperti itu, maaf, 1000 maaf, apakah jalan itu bukan bagian dari jalan yang kira-kira Allah berikan kepada kita, bahwa dengan jalan itu loh yang mestinya kamu di neraka nanti kamu bisa masuk surga. Mbok ya husnudzon ngene ngopo? Ngene. Boga punya utang 100 juta, nggak kuat bayar. Ada orang ngutang 10, 15, nggak sampai 100 ini. Cuma 6, paling banyak 30 lah ya yang utang sampai ikhlasin. Tiap hari sedekah 30 kan. Nah, kan pahalanya mengalir tuh. Yang ini belum diikhlasin, hitungannya utang aja kita. Masih yang 100 ini kan belum diikhlasin kan sama kita. Terus mikirnya lagi kudu ngene loh, Pak. Sampai mati 100 juta. Sampai mati sampai utang Pak Tito 100 juta. 100 toh. Ya. Nanti di akhirat yang nuntut sampean kan cuma Pak Tito. Sementara 30 juta tadi yang utang ada 6 orang. Saweh. Hah? Sudah sampean kasihkan. Iya, artinya apa? Ya, artinya apa? Pahala dari 6 orang yang mengalir ke sampean. Itu kira-kira bisa nebus ini enggak? Yo lah 20 dino rampung tat. Loh lah iya. Karena sehari itu kalau entah 30 iya itu ya. Mbok kita mikir ke sana ngono. 30 10 hari aja sudah 300 juta lunas wis. Baru tenang-tenang. Kita enggak khawatir ditagih di akhirat gitu loh maksudnya, udah punya modal itu loh. Terus kalaupun terpaksa enggak ikhlasnya jangan sekarang. Tadi yang 30 juta diutang 6 orang tadi, enggak ikhlasnya nanti aja di yaumul hisab. Ya Allah aku enggak jadi ikhlas. Lagi nanti bukan enggak apa-apa. Ya, hikayah-hikayah, cerita-cerita begitu kan banyak. Enggak apa-apa. Artinya yang hari ini Pak Arwanto usia 50 misalkan meninggal usia 80. Yang 30 tahun ini kan sedekah terus nih. Dapat pahala yang luar biasa kan. Dan setelah di yaumul hisab, ya Allah aku enggak jadi ikhlas. Orang 6 tadi dituntut semuanya. Amal baiknya ditransfer ke Pak Arwanto. Sementara Pak Arwanto yang nuntut hanya Pak Tito doang. Surga enggak kira-kira? Mbok mindset kita itu kita bangun ke sana gitu. Bayar lah ya. Artinya apa? Bahwa ujian yang model kayak begini ini tadi bisa jadi ini caranya Allah loh untuk menyelamatkan kita. Terus enggak pernah kita syukuri. Yang kaitannya 4 amalan yang selalu mengalir itu. Syukur, Pak. Ya jariah. Masya Allah. Syukur. Tapi kadang kalau ingat ke sana, lu pengen miris-miris nih kepala. Makanya yang utang sama saya cuma 20 juta, utang saya 300 ya. Kalau saya nanti ditagih hanya ini, kalau sudah saya nggak nagih, sudah pernah nagih saya, udah terserah kapan kamu bayar, nggak tak ikhlasin tapi terserah, sudah nggak tak pikir bayar syukur nggak lot. Tuh jaya iki 30 juta, 20 juta sedino iki lho. Hah? Iya. Sedino. Kalau 10 hari, 40 hari, 20 hari wis lunas asline. Sementara konglomerat yang hari ini duitnya triliunan, apa kira-kira ada jaminan mereka sedekah segitu banyak? Tuh. Kan begitu. Cepet-cepet paling tidak wis lah, enggak usah dipikir ngono lah. Tapi kalau diceritain sama debt collector kamu kayak gitu bayar nggak butuh itu. Dah nanti tak bayar di akhirat kalau debt collectornya datang. Kalau nggak sabar, kalau sabar tak usahain. Kun Pak ya. Iya kok kita juga usaha. Kalau saya dulu kalau masih kurang nggak sabar sampai tunggu gini. Habis itu tak cariin bensin tak sebar di halaman rumah. Pulang sekarang apa tak bakar di sini mobilmu. Ulang Pak mereka. Sampai utang sih. Kalau istri saya lebih sangar lagi tuh. Saya nggak di rumah. Ada 5 orang atau 6 orang ya. Itu dari 3 bank boy. Dari 1 bank 2 leasing. Rumah semua saya nggak ada. Terus teriak-teriak nggak karu-karuan. Apa jawaban istri saya? Pak, daripada di sini sampai teriak-teriak saya sendiri yang dengar, depan rumah itu loh masjid Pak, sampai teriak-teriak pakai speaker masjid itu ben orang satu desa sini dengar, sopo ngerti nanti ada tetangga yang mau bantu bayar utang bojoku. Bojoku Pak,
Istri saya ngomongnya ke debt collector begitu, los begitu. Nah, itu kenangan-kenangan indah itu. Ya. Itu. Los itu. Ya. Nah, kembali lagi bahwa Rahman tadi diejawantahkan seperti itu. Kemudian yang terakhir bahwa Rahman itu karena di situ adalah sifat welas asihnya Allah kepada seluruh makhluknya, maka kita itu mestinya juga punya rasa welas asih terhadap makhluk lain selain manusia. Maka dari itu sampean tak perintah sekarang. Apa perintahnya? Tiap hari sampean sedekah ke semut ya. Jadi kalau ada semut cariin gula sedikit aja, taruh di situ biar dimakan semut. Kalau ada kucing dikasih makanan, pas sampean makan maksudnya. Pas sampean makan ada kucing dikasih makanan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi ya. Sesekali nih misalkan sampean makan lauknya apa? Ikan atau ayam atau apapun. Itu kasih jangan tulangnya, jangan erine, jangan kepalane, tapi ikan yang mau sampean makan tadi loh, jangan jadi dimakan, kasihkan tuh sama kucing, tapi diniatinya sedekah dalam rangka mengamalkan rahmannya Allah itu. Ya, dua aja, ke semut sama ke kucing. Kenapa? Karena kucing itu salah satu hewan kesayangan Rasulullah. Nah, kalau semut ini banyak cerita kan, tadi Nabi Sulaiman ceritanya semut. Api yang membakar Nabiullah Ibrahim ya, itu bisa terpadamkan diawali dari gerakannya para semut. Sampai si burung kan ya, dalam ceritanya kan burung itu kan sampai ngolok-ngolok sesemut. Hei semut, wong api yang bakar Ibrahim segitu besar, kok kamu cuma bawa air segitu? Apa ya mampu? Apa kata si semut? Minimal ini akan menjadi bukti di hadapan Allah bahwa saya sudah berusaha untuk ikut memadamkan itu. Artinya di dalam rangka kebaikan itu tidak harus kemudian kebaikan itu kita harus memberi yang paling gede. Apa yang kita bisa berikan di dalam kebaikan itu ya, itu yang akan bernilai luar biasa. Nah, kesimpulannya apa? Urusan kebaikan, urusan memberi, urusan sedekah, Allah itu tidak mengukur dari seberapa gede nominalnya ya, tapi yang diukur adalah prosentasenya. Misalnya ini loh, aku sebulan penghasilan aku 10 juta, aku sedekahnya misalkan 100.000. Pak Tito sebulan penghasilannya 5 juta, Pak Tito sedekahnya juga 100.000. Siapa yang gede sebenarnya sedekahnya? Pak Tito. Karena 100.000 itu berapa prosentasenya lebih besar? Apa? Dari 5 juta 100.000 berapa? 20% kan? Sementara saya 100.000 dari 10 juta. Ya. Jadi lebih gede. Nah, artinya ini 2% ya Pak? 2%. Sementara saya hanya 1%, Pak Tito 2%. Sama-sama sedekahnya 100.000, yang melakukan beda orang, nilainya di hadapan Allah berbeda. Kadarnya, prosentasenya, seperti halnya semut tadi. Makanya semut kemudian bisa membunuh gajah, bisa semuanya. Gajah takut ya. Gajah takutnya dengan semut, bukan dengan harimau, bukan dengan yang lain. Ya. Masalahnya semut itu gajah nggak mati. Iya. Sikile gajah gede. Nah, terus ketika dia misalkan jalan masuk nenggone telalene kae, masuk ke dalam kan nggak karu-karuan itu coba. Saya ngerti. Hah? Dalam konteks ini ya itu yang kaitannya hal besar itu bermula dari apa? Pemantiknya ya, itu besar Iya, jelas bahwa hal besar berasal dari kecil, benar. Tapi maksud saya begini loh, bahwa dalam kita melakukan kebaikan apapun, entah bentuknya sedekah dalam bentuk harta, materi, maupun tenaga, pikiran, apapun yang kita berikan kepada sesama, termasuk kepada alam ini,
Nggak perlu kemudian kita itu berkecil hati karena kita baru bisa ngasih bantuannya berupa tenaga, bisa ngasih bantuannya berupa pikiran. Nggak perlu kita itu berkecil hati, karena di hadapan Allah belum tentu itu nilainya lebih kecil. Makanya filosofi daripada Rahman itu apa sih? Yang sering saya gambarkan, filosofi Rahman itu salah satunya adalah air. Sampai lihat air itu. Air itu tidak mengalir dari apa jenenge? Dari sumbernya ya, sampai kepada muaranya. Dari hulu sampai hilirnya. Apa yang dilakukan air? Setiap dia melewati tempat pasti meninggalkan manfaat. Tanah yang gersang dilewati, akhirnya tumbuh tumbuhan. Tapi dia tidak pernah minta dihargai loh. Nah, sementara kita sedikit melakukan kebaikan untuk orang, terus orang tadi nggak terima kasih atau sikapnya rodo iki wae dengan arti pateni bareng. Ya Allah ya Karim. Mbok ya sing sabar. Itu yang dimaksud. Tat nggak apa-apa wis, aku wis sing masuk penjara wis. Patenane daripada ngelarani hatinya banyak orang. Itu yang dimaksud. Jadilah seperti air, walaupun sederhana tapi berarti. Iya, tidak hanya sederhana sebenarnya. Wong air itu sumber kehidupan, Mas. Jadi nggak sederhana. Air itu begitu luar biasa. Satu cirinya air tadi. Isik tekan ya. Hah? Isik tekan. Dari gunung terus, padahal semua kabeh ngambil manfaatnya ya. Iya. Masih sampai masih sampai laut, nggak pernah habis. Lo bayangkan kemudian energi kita dalam melakukan kebaikan itu seperti air tadi. Nggak pernah habis. Dimanapun kita ketemu orang, ketemu makhluknya Allah, dimanapun kita selalu meninggalkan kebaikan. Jadi air bukan sesuatu yang sederhana. Yang jauh lebih dahsyat. Yang ketiga, sifatnya air tadi lagi apa? Walaupun air itu dikasih bendungan setinggi apapun, dia dalam waktu lama akan terus mencari celah. Sampai akhirnya ketemu celah, setelah celah dia mengalir lagi. Artinya apa? Jangan putus asa. Nggak mau untuk berhenti, nggak mau berpuas diri, putus asa. Berpuas diri atas apa yang dicapai, enggak. Sebelum kematian itu menjemput, maka harus terus berkarya, harus terus mengalir. Padahal ketika dia nih dibeteng dengan tembok yang gede, ya, dia nyari apa jenenge jalan-jalan tikus yang kecil. Ketika dia mengalir lagi, apa sih sebenarnya tujuannya air? Hanya pengen memberi manfaat lagi. Artinya ibarat kita ini misalnya terus nggak iso ngopo-ngopo, sakit-sakitan, tidur di apa jenenge nanggone bangsa terus menerus pun, selama kita masih bisa memberi manfaat, berikan manfaat pada orang. Hari ini ya toh, Pak Tito yang sebelumnya sering ngisi kajian, yang sekarang nggak ada itu. Ya di sekitar kita siapa yang bisa dikasih nasihat orang per orang? Mungkin dengan memanfaatkan teknologi HP dan seterusnya, bikin konten-konten dan seterusnya. Soal kemudian orang ada yang mengatakan, wah itu kontennya cuma pengen nyari tenar. Ya men toh, wong mulutnya orang aja kok, ngapain sih? Intinya bahwa kita menyebarkan kebaikan itu ya ono manfaatnya. Siapa tahu jadi jalan pahala kita, kalaupun enggak ya enggak ada masalah. Soal kemudian kontennya nanti ternyata bonusnya akune jadi lolos monet terus dapat duit, ya itu bonus. Tapi jangan diniati karena kita itu pengen ngejar monetnya si akun terus dapat duit. Gak tekan-tekan. Misalkan apa Pak, itu sing tentang bimbel itu dibikin model kayak begitu. Tapi ben tepat sasaran, nanti dicari orang-orang yang memang punya niat bener-bener ke situ ya. Ya nggak apa-apa kan. Sehingga mereka nanti transaksinya mungkin dengan beli bukunya atau beli apanya. Ilmunya dikasih totalitas sebagai sarana dakwah, sarana sedekah, tapi kemudian orang
ngasih feedbacknya ke jenengan ya doa kayak mungkin beli buku, mungkin beli modulnya, mungkin apa. Tak pikir itu jauh lebih berkah daripada, mohon maaf bahasanya teman-teman trainer, adalah jualan ludah. Kita ini ngomong di sana, kita nentukan tarif, tapi ternyata diri kita sendiri. Nah itu alasan saya, termasuk saya banyak mundur dari panggung-panggung apa jenenge pembicara itu ya di situ, Pak. Dedikasi, Pak. Dedikasi. Iya, Lebih ke situ kan maksudnya. iya. Ya aku kepengen apa-apa yang sudah tak sampaikan ke orang semua ya kayak materi ini, wah tak suruh nulis itu, kepengen suatu hari nanti tak bikin buku. Kayak buku tentang sholat, materi-materi ini aku kepengen bikin buku tentang tadabbur sholat khusyuk, atau buku yang judulnya adalah menghadirkan Allah dalam sholat. Beberapa artikelnya sudah tak bikin. Saya juga pengen. Dari dulu pengen dari blogger, tapi gimana caranya? Suka Jadi, nulis dari dulu. Ya itu makanya wah tak suruh nulis itu, termasuk kuliah juga tak suruh kuliahnya ngambil di sastra itu. Mau saya dia jadi penulis. Jadi creator. Oh kak, urung iso nulis bukuku, minimal buku yang judulnya Trilogi Kehidupan itu belum tuntas kok pulang dari sini. Oh kualat. Beda konteks. Oh, beda. Ya. Nulis utang katanya Yan, beda konteks ya, Pak. Ingat-ingat. Wahid kok berani pulang dari sini, bukuku yang 3 itu belum tuntas. Oh kualat. Saya enggak tahu, no comment. Wah, itu kan Wahid. Apa lah? Buku catatan hutang. Lah ketika itu gas tulis buku Tren. Oh, Catatannya. Catatan hutang. Ngawur. Amanah. Tapi bagus lah Amanah. Waktu kemarin ceramahnya itu ngingetin sama anak-anak, ini bulan Sa'ban, ini bulan pembayaran hutang, termasuk rangkum tren. menjawab anak-anak. Jadi ramai keplek kok berarti ya. Langsung to the point. Bayaran hutang kuntren Mas. Langsung ke kuntren ya. Tapi emang bener, Pak. Kaitan hutang tuh bukan nilai manenya, but nilai trustnya, kepercayaannya. Itu yang lebih mahal. Ya saya pernah pengalaman begitu. Minjemin teman nggak balik. Ya udah, akhirnya ya udahlah. Walau berat di sini. Tapi ya udahlah. Udah malas 3 kali, 4 kali, udah Sesek. Nah gitu maksudnya. Tanpa begitu kapan Allah ngajarkan? Bukan nilai Jadi, manenya, tapi nilai trustnya itu loh. Kita udah saling trust percaya. manusia itu kan banyak yang nggak sadar bahwa Allah itu, ya kan di beberapa ayat dikatakan penanya Allah itu, ilmunya Allah itu lebih luas daripada lautan dan seterusnya ya. Termasuk Allah itu yang mengajarkan kepada manusia, termasuk di Al-Baqarah diskusinya Allah dengan Nabi Adam dengan para malaikat dan para iblis itu, apa jawaban malaikat? Ya, engkau yang lebih tahu, engkau yang mengajarkan. Jadi Nabi Adam itu langsung Allah ajarkan, dikasih tahu pohon ini namanya ini namanya ini, namanya ini. Ada manusia. Allah itu tidak hanya Tuhan kita, tapi Allah itu juga guru kita. Cuman karena Allah itu mengajarkan kepada kita ini bukan dalam bentuk lisan secara langsung yang kita dengar, tapi melalui kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Ya kayak ini tadi. Jadi setiap kejadian yang ada itu kalau kita pelajari bahwa Allah ini sedang memerankan tidak hanya menjadi Tuhan, tapi juga menjadi guru bagi diri kita. Nah, kita itu diajar langsung Allah itu kan mestinya sesuatu yang harus disyukuri. Aduh, angel tapi. Ya diulang sabar ya dengan kejadian tadi kan saya sudah bilang Allah itu berkata di dalam Al-Qur'an afala taqilun afala tatafakarun, bagi orang yang berakal, bagi orang yang berpikir itu sampai 89 kali kan.
Ngopo sih ya sange geblek e menungso iki lho. Punya akal, punya pikiran Karena nggak Allah digunakan tahu untuk kita pikir. tidak cerdas. Mendablek. Kita tidak cerdas menurut Allah. Dablek. Bukan nggak cerdas saja deh Pak, ndablek Pak. Wong seperti video yang pernah tak tunjukkan itu kan, otaknya manusia itu pernah diriset ya, oleh para ilmuwan internasional. Punya Yang ini Pak. kemudian di situ dikatakan bahwa otaknya manusia itu ya, andai kata dibikinkan mesin, andai kata dibuatkan mesin, yang mesin itu cara kerjanya, fungsinya dan kegunaannya sama dengan otak, maka dibutuhkan mesin yang gedenya 380 km persegi. Bayangno. Itu kira-kira dari Jakarta ke Semarang, Pak. Persegi. Kalau di dunia ini ada mesin yang gedenya segitu, itu baru mampu diperkirakan fungsi dan kemampuannya, kegunaannya sama dengan otak manusia yang hanya satu kepal nggak ada itu. Nah kayak ngono ya ora disyukuri kok. Ingatkan saya ya. Jadi otak manusia ya, ini 12%, ini 88%. Yang sampai gunakan selama ini mayoritas masih di sini. Makanya masalahnya nggak tuntas-tuntas. Ya. Nah, yang 88% itu yang harus kita gali. 12% itu apa, 88 itu apa, nanti kita bahas di lain waktu. Ingatkan saya. Intinya bahwa ini alam sadar, ini alam bawah sadar. Oh, sugesti maksudnya. Bukan Pak, alam bawah sadar itu kayak begini Pak, simpanan atas ingatan. Ingatan di kejadian masa lalu, ingatan hafalan. Itu tersimpannya di alam bawah sadar. Nah, contohnya sederhananya begitu. Nah, sementara alam sadar itu ya sing masih diliputi dengan rasa ngeyel, rasa kepingin, rasa ini dan seterusnya. Banyak alasan, banyak tapi dan seterusnya itu. Ya. Jadi kesimpulannya tadi bahwa apa? Dari Ar-Rahman tadi, sifatnya Allah itu kasih sayangnya Allah itu kepada semesta. Maka mestinya kita seperti itu. Kita contoh ambil ibrohnya dari air. Selanjutnya adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim itu apa? Sifatnya Allah, welas kasihnya Allah yang hanya akhirat. Nah, di sini ada dua makna. Bisa jadi Ar-Rahim itu hanya diberikan di akhirat saja. Bisa jadi Ar-Rahim itu diberikan kepada orang-orang yang masih hidup, tetapi mereka berorientasi hidupnya terhadap urusan akhirat. Kalau saya ya, meyakini betul bahwa Ar-Rahim itu sudah Allah berikan tuh kepada kita yang masih hidup ini, ya, tetapi khusus untuk hamba-hamba yang ilallah, ya, benar-benar kepada hamba-hamba yang memang benar-benar Yang merindukan akhirat lah. merindukan, memprioritaskan urusan akhirat. Apapun yang dilakukan itu berorientasi terhadap kepentingan akhirat, bekal kematian dan seterusnya. Lah siapa Rahim itu? Siapa Rahim itu? Siapa? Ibadur Rahman. Ibadur Lahir. Nafsa. Lihim. Itu Ar-Rahim. Makanya di At-Tahiyat itu ya,
ketika Rasulullah bertemu dengan Allah di proses Isra Mi'raj itu, salamnya Rasulullah apa? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Itu salamnya Rasulullah ketika berhadapan dengan Allah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatku, salamku untukmu wahai nabiku, beserta dengan keluargamu. Kan begitu. Kurang lebih maknanya kan begitu. Artinya di situ Allah tidak menyebutkan secara spesifik umat. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah masih menjawab lagi salam tadi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ibadillahi sholihin, hamba-hamba yang soleh. Nah, siapa hamba yang soleh ini? Inilah yang aswaja, yang ahli sunnah wal jamaah. Makanya hadisnya Rasulullah, iftaraqatil yahudu ihda wa sab'ina firqatan wa iftaraqatin nasara as-sani wa sab'ina firqatan, dan seterusnya ya. Yahudi pecah 71. Nasrani pecah menjadi 72. Umatku kata Rasulullah akan pecah menjadi 73 golongan. Dan yang selamat hanya satu. Sahabat tanya, siapakah satu itu wahai Rasul? Rasulullah mengatakan, dialah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, persoalannya kemudian kita ini bagian dari ahlu sunnah apa enggak? Nah, kita bagian dari situ berarti kita bagian dari ibadillahi sholihin. Kalau bagian dari ibadillahi sholihin berarti kita bagian dari rahimnya Allah. Tuntas urusan. Pak, ahli sunnah wal jamaah itu artinya maksudnya? Artinya? Bahasa Indonesianya lah. Loh ya. Ahli itu apa? Ahli ya. Ahli tahu. Ahli. Aha. Ya sudah. Ahlinya sunnah, orang-orang yang dia di dalam kehidupannya menjalankan sunnah-sunnah. Sunnahnya Rasulullah. Sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabat. Contohnya. Hah? Contoh. Ya amalan sunnah kan akeh banget toh ya. Misalkan, ya kan ada 7 sunnah harian. Diamalin enggak itu? 7 sunnah harian itu apa? Ya kayak toh misalkan menjaga wudhu, terus qobliyah ba'diyah itu zikir pagi, petang, sore, pagi dan petang dan seterusnya. Itu bagian dari sunnah kan. Lo ikut diamalin enggak? Wal jamaah, yang ini adalah bagian daripada jamaah. Jamaahnya Rasulullah. Jadi jamaahnya Rasulullah nggak bisa kemudian kita sempitkan dalam bentuk organisasi yang ada ini. Misalkan yang dimaksud aswaja adalah pasti NU, pasti Muhammadiyah, pasti kelompok lain. Nggak bisa. NU, Muhammadiyah, Salafi, Takfiri, Jihadi, Persis, Ikhwanul Muslimin, Maslumi, dan seterusnya. Ini semuanya adalah organisasi. Bukan golongan yang dimaksudkan Ahlus Sunnah oleh Rasulullah. Bahwa di dalam NU, Muhammadiyah maupun organisasi yang lain, di dalamnya ada orang-orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah yes. Bahwa organisasinya berpahamkan Ahlus Sunnah, yes. Tapi tidak semua anggotanya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut pengurusnya wae durung mesti. Maka kalau sudah pada level ini, jangan kemudian merasa organisasiku yang paling jos, yang paling top, yang paling surga. Enggak begitu. Secara organisasi visi misinya Ahlus Sunnah, iya. Ajaran yang diikutinya imam-imam, mazhab-mazhab, ulama-ulama yang beraliran Ahlus Sunnah, iya. Tapi orang di dalamnya belum tentu kan menjalankan itu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang per orang.
yang dia bisa ada di mana saja, di kelompok manapun, di organisasi manapun. Karena nek wis sampai pada level itu ya boleh fanatik berorganisasi, tapi jangan sekali-kali kita itu mengatakan diri kita yang paling ahli sunnah, mengatakan kelompok lain itu yang pasti sesat. Kok koyo hakim ditunjuk Gusti Allah jadi hakim. Kan begitu loh. Sementara yang tahu siapa yang ahli sunnah wal jamaah itu kan Allah. Berdasarkan catatan, berdasarkan perilaku, berdasarkan ubudiyahnya. Secara lahiriah kita hanya bisa melihat bahwa misalkan kita yakin Imam Syafi'i, Imam Al-Asy'ari dan seterusnya ya, itu adalah orang-orang sunni, orang-orang ahlu sunnah. Berarti yang mengikuti beliau pasti orang ahlu sunnah. Iya kalau mengikutinya secara tuntas. Lah hanya mengaku sebagai pengikut, tapi amaliyahnya hanya 1% atau bahkan 0,1% dari yang dilakukan oleh seorang Imam Syafi'i. Apakah itu layak diakui sebagai pengikutnya? Ini kan persoalannya kan di situ. Wong kon salat qobliyah ba'diyah angel kaya embuh apa meneh nglanggengno wudu. Kowe ahli sunnah wal jamaah. Hah? Nek kowe ahli sunnah wal jamaah. Lah yang ngakune ahli sunnah wal jamaah. Kan keren ini. Enggak. Itu loh. Lah, tapi kita loh iya, itu bosomu ironis kan. Bagi keren. PD-nya ini loh terlalu keren gitu. Nah, dan yang lebih keren lagi tidak pernah introspeksi diri. Apakah iya pemahamanku yang begitu itu sudah benar atau belum? Nggak pernah introspeksi diri. Kan lebih keren meneh ini. Keren kuadrat. Keren kuadrat itu. Pak Aswad itu artinya apa? Ahli sunnah wal Ahli sunnah wal jamaah. jamaah. Singkatan itu. Sekarang mencoba di jamaah dulu, belum ke ahli sunnah, lagi belajar ke ahli sunnah. Jadi jamaah dulu, belajar jamaah dulu. Belajar menjadi jamaah dulu, nanti ke ahli sunnah. Nah, wong sirah-sirah perjalanan Rasulullah ya gak ngerti terus piye. Belum kok sebagai ahli sunnah wal jamaah, karena kamu masih jamaah dulu, ikut jamaah dulu, jamaah aja dulu. Iya, sirah nabawiyah nggak ngerti. Ya apa terus? Siapa yang mau kita contoh itu? Ya. Nah, sehingga itu tatarannya yang dengan Allah, tataran yang dengan manusia. Ar-Rahim itu implementasinya apa? Pelaksanaannya Ar-Rahim yang sesama manusia itu apa? Ya seperti yang kita lakukan ini. Urusan-urusan ibadah cukuplah dengan orang-orang yang kita ajak, yang mau, yang satu rombongan, yang satu kelompok dengan kita. Yang lain ya lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau dengan agama lain kan jelas lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sesama muslim ya lana a'maluna walakum a'malukum, kata Quran. Amalmu ya amalmu, amalku ya amalku. Artinya apa? Di sini kita harus mentoleransi betul. Ya. Jadi jangan kemudian urusan langit ini kita ini terlalu hebat menjadi hakim bagi orang lain. Ya, sementara terlalu bodoh menjadi jaksa bagi diri sendiri. Ya kan? Nah, yang kita ajak mau untuk fokus ke Allah, ya itu yang diajak serius. Yang masih ragu-ragu, yang masih nggak mau, ya sudah biarkan. Makanya yang di sini yang nggak betah ya mau pulang ya silahkan. Ngopo. Bisa jadi di luar sana akhirnya menemukan ya kan jalan yang lebih baik untuk menjadi seorang yang ibadillah sholihin, bisa jadi. Tapi bagi saya
Ya nggak ada kewajiban kita untuk menghalang-halangi yang berniat begitu, atau menghakimi yang memilih jalan seperti itu. Nggak ada hak kita di situ. Ya sudah, lana a'maluna wa lakum a'mal. Penting mesti. Ayo jalane lewat kono ya gak apa. Kadek wong gak kae jalan. Malah untuk ngisor. Iku sik apik, Pak. Ana sing karepe langsung mencolot tembok kono ora gawe ondo kan, Pak. Itu yang kita implementasikan sing kaitannya hablum minan nas ya. Tetapi bahwa perintahnya Quran apa watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan di dalam kebenaran dan kesabaran. Berarti di rahim itu ada perintah untuk diri kita semua, siapapun ya, termasuk kamu yang bilang nggak pernah mondok, nggak tahu agama, kamu punya tugas itu untuk mengajak orang ke dalam kebenaran, mengingatkan dalam kebenaran, mengajak orang mengingatkan dalam kesabaran. Itu kamu punya tugas itu. Siapapun manusianya itu punya tugas, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Wilayah rohim ya. Hah? Wilayah rohim itu. Iya, Pak. Wilayah rohim, Pak. Kenapa? Karena mengajak, mengingatkan dalam kesabaran, ke dalam kebenaran di situ kan ini urusannya tauhid, Pak. Maka wilayahnya rohim. Luar biasa Mas sampai alhamdulillah nikmat besar Mas sampai di sana kamu di sini. Alhamdulillah, syukur itu. Tambah lagi. Berapa 12 tambah 1 nikmat dapat ini. Jadi nggak ono salahin misalkan kamu ya yang merasa tadi secara pemahaman agama kamu merasa paling rendah di antara teman-teman. Terus sesekali kamu mengingatkan, Pak, hari ini zikirnya Imam Ghazali sudah dikerjakan belum? Pak, hari ini apa kata teman-teman yang lain? Enggak ada salahnya. Jangan kemudian kamu merasa tidak layak, tidak pantas untuk itu. Karena tugas watawasau bil haq watawasau bis sabr melekat dalam diri setiap manusia. Ya bagus Pak, udah sering ngingetin saya, Pak, sholawat Pak, sholawatan Pak. Jadi saya sholawatan dulu. Gitu. Bisa sholawatan Pak, sholawatan. Nah, kalau sudah berani, sudah mau melakukan itu, maka yang harus dijaga adalah hatinya. Jangan sampai karena kita ini, kan itu dakwah ya. Jangan sampai ketika kita mengingatkan, mengajak orang di dalam kebenaran, kesabaran tadi, kemudian muncul dalam hati kita nih, ya, orang itu berubah itu gara-gara saya. Oh, orang itu mau melakukan begitu itu karena aku. Lah, jangan sampai ada itu. Karena ketika ada satu dzarrah pun itu, satu biji pun tumbuh itu dalam hati kita, maka amal kita menjadi sia-sia. Kita hanya perantara yang di atasnya. Tapi kan misalnya gini, misalkan gini, ada orang yang dia jarang sekali qobliyah ba'diyah. Setelah kamu tahu ini, terus kamu kasih nasihat, dia melakukan itu. Ya, terus tiba-tiba orang itu melakukan tindakan, perilaku, sikap tertentu yang membuat kamu kecewa. Nah, atas dasar itu akhirnya kadang-kadang muncul rasa tidak ikhlas. Ngapain dulu aku nasihatin begini? Kalau akhirnya begitu, kan begitu. Nah, itu salah satu ujian kita. Makanya di Al-Quran Allah katakan, kan barang siapa yang beriman akan diuji dengan sedikit kekurangan, kesempitan, kelaparan, dan seterusnya. Kalimatnya sedikit, Sedikit, Pak. Berarti ngene iki sedikit. Saya ingin loh, Pak. Sing dimben aku cerita, siapa? Nabi siapa? Ayub. Nah, Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu yang dia malu berdoa diingatkan istrinya. Wahai suamiku, kamu itu kan nabinya Allah. Kenapa nggak minta kesembuhan sama Allah? Apa jawab dia? Saya ini baru dikasih sakit sama Allah ini 18 tahun. Sementara usia saya pada saat itu kan sudah 50 tahun.
50 tahun, sudah 32 tahun itu Allah kasih nikmat. Saya malu sama Allah untuk meminta itu. Hah? Kesadaran dirinya. Loh lah, Itu kan, iya. itu. Yang saya maksud. Lah, terus saya Pak itu dikasih kemudahan Allah itu sudah berapa lama? Lalu lagi dikasih 3 tahun. Ah. ini Allah. kan gitu Pak. Ngono wis njaluk sugih meneh. Gitu. Lah Nabi Ayub itu kan sehat, kaya sampai akhirnya sakit bangkrut tentean lah ya. Tapi yang itu kasih Cuma nama Ayub itu simbolnya buat ngingetin itu. Oh, anaknya namanya Ayub. Ayub. Cuma Ayub. untuk minta sembuh nggak minta kaya meneh jane kon bojone ya. Cuma minta sembuh. Istrinya itu hanya Aku nyuruh kasih nama untuk berdoa Ayub, minta Ayub. diberikan kesembuhan. Cuman pakai bangkit. Jadi Ayub bangkit. Maksudnya tuh pembelajarannya itu Pak. Poinnya. Ayub bangkit. Jadi mestinya kita ini minta sama Allah itu kan malu. Kebaikan yang Allah berikan itu sudah terlalu banyak kebaikan daripada urusan ini. Kayak bayi itu yang ini Terus ketika anak kita bener lagi ini ora tau Allah duluan ngasih bayi jaluk sama sugih. Allah ngasih bayi. Ini kita lagi pas turun Ya enggak gitu. ngomong. Allah ngasih bayi ya udah bayinya kasih nama Jaluk Ayub. aja. lunas. Ayub. Jaluk lunas, ora jaluk sugih. Ayub bangkit. Enggak, Pak. Kalimatnya itu kan gini toh, Pak. Doa minta lunas hutang itu kalimatnya kan ya Allah, kuserahkan seluruh beban hidupku ini kepadamu. Hanya Engkau yang mampu menyelesaikan. Udah beban semua. Maka bantu aku untuk menyelesaikan ini ya Allah. Kan ngono, Pak. Ora jaluk sugih men lunas utang ngono ra ya. Ya kan sama. Ya Allah, aku tuh punya keinginan. Setiap bulan itu pengen sedekah 1 miliar ya Allah. Bantu aku mewujudkan itu. Kemudian jaluk Lah nek sugih sedekah 1 miliar kan otomatis sugih kan. Lah yang dijaluk sugih tok. Tidak ada komitmen untuk langit. Apa ya kira-kira digampang nanti wong sugih. Ya nanti dulu lah. Pak Bupati jaluk duit 200 juta bagi-bagi wong kono. Lha dikai tapi 200 juta nggo dhewe tak apuk cangkeme Pak Bupati. Itu Pak Bupati. Bupati. Ini calon pemilihmu sana minta itu. Ya kan gambarannya sekilas kan begitu. Terus kita minta sama Allah sedekah untuk hamba Allah yang lain. Terus nek wis iso sedekah 1 miliar sebulan. Musuh iya kita penghasilan kita 10 juta sebulan kan nggak mungkin. Nah sebab langitnya itu loh yang harus dilangitkan betul agar kita paham bahwa rahim itu hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang khusus. Kalau sudah seperti itu kesimpulannya apa? Cara kita berdoa, cara kita beribadah, cara kita berzikir itu ya kudu khusus, harus ada perbedaannya dengan kebanyakan orang. Ojo podo karo wong liya. Orang lain umumnya hanya sholat fardu. Nah, terus kita ada qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah banyak yang ngerjain. Ya kan? Gini loh. Misalkan ini ada 1 juta orang yang ngelaksanain yang muslim. Dari 1 juta orang yang dia sholat 5 waktunya tertib tinggal berapa? Misalkan 700.000 orang. Dari 700.000 orang yang dia melaksanakan qobliyah ba'diyahnya secara rutin ada berapa? Misalkan tinggal 500.000 orang. Dari 500.000 orang ini kemudian yang menjaga wudhunya ada berapa orang? Atau mungkin inilah yang dia melaksanakan doa pagi dan sore mungkin tinggal 300.000 orang. Yang dia tinggal menjaga wudhunya tinggal 100.000 orang. Yang dia ditambahi dengan qiyamul lailnya dengan tilawah Quran minimal sejuznya mungkin tinggal 10.000 orang. Kan semakin sedikit. Nah, kita itu harus berusaha menjadi yang spesial inilah. Men bagian dari men masuk biar masuk menjadi bagian dari yang rahim tadi. Yang orang lain enggak kerjakan kita kerjakan. Ya, ibadillah sholihin. Yang spesial lah. Yang orang lain tinggalkan kita kerjakan gitu ya. Kan sama, Pak. Anak sekolah di sekolah manapun
yang paling diperhatikan, dielulukan, diprioritaskan, dikasih fasilitas, kan mereka yang berprestasi, Pak. Loh, itu kan sudah ayat kauniyahnya Allah. Nah, kita ini sedang sekolah di sekolah kehidupan dengan Allah. Nah, kita ini nggak punya prestasi, apa ya mungkin kita akan diprioritaskan. Nah, kita minta doa kita diprioritaskan, sementara kita tidak berusaha untuk menjadi insan yang layak untuk diprioritaskan. Jadi kalau pengen jadi bagian dari Ar-Rahim, kata kuncinya ya satu. Tunjukkan prestasi kita di hadapan Allah, sehingga kita layak untuk diprioritaskan. Islah, barakallahu alaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Uji kelayakan